Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara pembuatan soal esai berikut dengan jawabannya pada Google Formulir. Bapak Ibu bisa memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sebelum memulai pembuatan soal, biasanya saya melakukan pembuatan judul terlebih dahulu di sini. Kemudian saya tambahkan pertanyaan untuk membuat pertanyaan identitas terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan soal. Saya menambahkan pertanyaan identitas di sini, gunanya adalah untuk mempermudah pada saat proses penilaian. Selanjutnya, setelah bagian identitas di sini sudah selesai, saya akan lanjutkan ke bagian 2 untuk pembuatan soal. Di sini saya sudah membuat bagian kedua atau halaman selanjutnya untuk mengisikan pertanyaan-pertanyaan dari soal. Saya tambahkan pertanyaan di sini, kemudian saya pilih jawaban singkat atau paragraf di sini jika Bapak Ibu ingin membuat soal esai. Di sini saya memilih jawaban singkat. Kemudian saya ketikkan di sini soalnya. Selanjutnya saya duplikat untuk pertanyaan nomor kedua. Untuk nomor kedua di sini saya akan menggunakan file gambar yang sudah saya siapkan pada laptop saya. Kemudian di sini saya akan menuliskan perintahnya. Baik, di sini saya sudah menyelesaikan 2 pertanyaan. Jadi untuk mempersingkat waktu saya hanya membuat 2 pertanyaan saja. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan cara yang sama untuk soal-soal berikutnya. Di sini saya akan mengaktifkan fitur wajib diisi pada semua bagian pertanyaan yang saya buat agar tidak bisa dikosongkan oleh murid. Jadi artinya murid-murid harus mengisi formulir yang sudah saya buat. Baik, setelah selesai saya menuju pada menu setting di sini. Kemudian saya aktifkan batasi ke 1 tanggapan di sini, jadi anak-anak tidak bisa mengulang soal yang sudah mereka kerjakan. Jadi hanya 1 kali kesempatan untuk mereka mengerjakan soal yang saya berikan nanti. Kemudian di sini untuk kuis, di sini saya aktifkan ini sebagai kuis agar saya bisa menuliskan kunci jawaban pada setiap soal. Selanjutnya saya klik simpan. Kemudian pada pertanyaan identitas di sini saya tidak membutuhkan kunci jawaban, kita langsung menuju soal saja untuk menuliskan kunci jawaban di sini. Jadi setelah saya mengaktifkan fitur kuis tadi pada menu setting, di sini sudah muncul kunci jawaban yang saya bisa tuliskan pada setiap soal saya. Di sini saya tuliskan kemungkinan jawaban benar pada soal nomor 1. Baik, di sini saya sudah tuliskan kemungkinan dari jawaban murid. Kenapa saya harus menuliskan 3 kemungkinan ini? Karena jika murid nanti hanya berbeda huruf pada jawaban, itu akan dinilai salah oleh sistem. Jadi di sini saya menuliskan beberapa kemungkinan, misalnya hurufnya kecil semua, kemudian di sini ada huruf kapital di awal, kemudian besar semua. Jadi 3 kemungkinan ini jika dituliskan pada jawaban siswa itu akan dianggap benar oleh sistem. Selanjutnya di sini saya akan isikan 2 poin untuk jawaban benar. Selanjutnya selesai. Kemudian begitu juga pada nomor 2, di sini pada saat penulisan kunci jawaban kita juga harus menuliskan beberapa kemungkinan yang dituliskan oleh siswa.
Karena sekali lagi ini adalah salah satu hal yang penting. Yang ditakutkan adalah padahal siswa menuliskan jawaban yang sama di sini printer, tapi jika penulisannya tidak ada pada kunci jawaban yang kita masukkan di sini, itu akan dianggap salah oleh sistem. Jadi misalnya siswa menjawab printer juga sama dengan kunci jawabannya, tetapi misalnya P-nya di depan kecil. Itu jika tidak kita tuliskan pada kunci jawaban di sini, maka akan dianggap salah oleh sistem. Maka Bapak Ibu harus berhati-hati pada saat penulisan kunci jawaban di sini. Setelah selesai, saya klik selesai. Selanjutnya, jangan lupa tuliskan poin di sini per jawaban benar. Baik, setelah selesai pembuatan soal, di sini saya akan perlihatkan bagaimana tampilan pada murid. Baik, di sini saya sudah berada pada tampilan soal yang telah saya buat tadi. Kita coba untuk menjawab soal ini. Baik, di sini sudah ada soal yang tadi saya buat. Saya coba isi dan nanti kita akan lihat hasilnya. Setelah selesai, saya coba kirim. Kemudian saya lihat pada respon atau hasil dari yang sudah saya jawab tadi. Di sini kita lihat, baik di sini sudah ada hasil yang tadi saya isi. Nomor 1 adalah keyboard dan nomor 2 adalah printer. Dua-duanya yang saya isikan tadi adalah benar karena keyboard dan printer di sini penulisan yang saya jawab tadi ada dalam list kunci jawaban yang saya masukkan di sini. Jadi saya tadi jawab keyboard huruf kecil semua. Di sini saya tuliskan huruf kecil juga semua, jadi ada dalam sistem jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, di sini saya tuliskan tadi di jawaban saya untuk printer itu P-nya besar. Nah, di sini juga saya tuliskan P-nya besar. Jadi termasuk jawaban yang benar. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.